Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji dan yang saya hormati dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Jeffy Martianda, NPM 2020-22035, program studi S1 Keperawatan Reguler B, Stikba Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan, Motivasi dan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Kontrol Berobat Pasien Skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi tahun 2021. Kemudian di sini ada latar belakang. Menurut WHO, mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, serta terhindar dari kecacatan dan sakit secara fisik atau jiwa. Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Ayat 1 Tahun 2014 merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tersebut menyadari kemauan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ini menurut Desinas tahun 2014. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan pengetahuan, motivasi, dan dukungan keluarga dengan kepatuhan kontrol berobat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi tahun 2021. Untuk tujuan penelitiannya, di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diketahui hubungan pengetahuan motivasi dan dukungan keluarga dengan kepatuhan kontrol berobat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi tahun 2021. Kemudian tujuan khusus, yang pertama diketahui gambaran pengetahuan keluarga tentang kontrol berobat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. Yang kedua, diketahui gambaran motivasi keluarga tentang kontrol berobat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. Kemudian yang ketiga, diketahui gambaran kepatuhan kontrol berobat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. Kemudian manfaat penelitian. Ini bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Sebagai bahan masukan dalam membuat suatu perencanaan untuk menentukan upaya-upaya implementasi masalah gangguan jiwa yang lebih baik, seperti melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga untuk rutin dalam melakukan kontrol berobat. Kemudian bagi institusi pendidikan, sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam upaya penyebaran informasi mengenai pentingnya pengetahuan, motivasi, dan dukungan keluarga dalam meningkatkan kepatuhan minum obat. Kemudian bagi peneliti, selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau acuan untuk dikembangkan dalam penelitian lanjutan. Ini ada konsep teori. Yang pertama adalah konsep skizofrenia, kemudian konsep pengetahuan, dukungan keluarga, konsep kepatuhan, dan konsep motivasi. Kerangka teori. Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang kronik di mana orang yang mengalaminya tidak dapat menilai realitas dengan baik dan memiliki pemahaman diri yang buruk. Skizofrenia merupakan suatu deskripsi sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada perimbangan pengaruh genetik.
Pertimbangan pengaruh genetik dan sosial budaya. Ini menurut Rusdi Muslim tahun 2014. Ini kerangka teoritis. Yang pertama, faktor predisposisi. Itu pendidikan, pengetahuan, status ekonomi, sikap, persepsi, keyakinan, dan kehendak. Kemudian faktor pendukung atau enabling factor. Yang pertama, tersedianya sarana kesehatan, akses ke sarana kesehatan, prioritas dan komitmen masyarakat atau pemerintah terhadap kesehatan, keterampilan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang ketiga, yaitu faktor penguat. Faktor penguat yaitu keluarga, ada teman, guru, majikan, petugas kesehatan, suami, dan lingkungan. Ini semua mengacu pada perilaku kesehatan atau kepatuhan kontrol dalam berobat. Kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena konsep merupakan abstraksi. Ini menurut Noto Atmojo 2012. Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan diteliti. Variabel-variabel yang dimaksud terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Ini variabel dependen. Variabel dependen meliputi kepatuhan kontrol berobat pasien skizofrenia. Dan variabel independennya meliputi yang pertama pengetahuan keluarga tentang skizofrenia, perawatan dan pengobatan skizofrenia, manfaat melakukan kontrol berobat bagi penderita skizofrenia, dan akibat jika tidak melakukan kontrol berobat secara rutin. Yang kedua, motivasi keluarga dalam mendukung kontrol berobat pasien skizofrenia. Yang ketiga, dukungan keluarga meliputi dukungan instrumen, dukungan penilaian, dukungan emosional, dan dukungan informasi. Ini ada kerangka konsep, yaitu terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Yang mana variabel independennya meliputi pengetahuan, motivasi, dan dukungan keluarga. Kemudian variabel dependennya kepatuhan kontrol berobat pasien skizofrenia. Ini definisi operasional, itu variabelnya itu pengetahuan. Definisi operasional, alat ukur, cara ukur, skala ukur, dan hasil ukur penelitian. Definisi operasionalnya sesuatu yang diketahui responden mengenai skizofrenia, meliputi pengertian, manfaat kontrol berobat secara rutin, anjuran untuk kontrol berobat, akibat jika tidak melakukan kontrol berobat secara rutin. Kemudian alat ukur kuesioner, yaitu cara ukur pengisian kuesioner. Kemudian skala ukur ordinal, hasil ukur penelitian, yaitu pertama rendah jika lebih atau sama dari mean 45. Kemudian tinggi jika kurang dari mean, yaitu 32. Kemudian hipotesis. AA adalah hubungan pengetahuan, motivasi, dan dukungan keluarga dengan kepatuhan kontrol berobat pasien skizofrenia di Poli Jiwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi tahun 2021. HO-nya, tidak ada hubungan pengetahuan, motivasi, dan dukungan keluarga dengan kepatuhan kontrol berobat pasien skizofrenia di Poli Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. Kemudian tempat dan waktu. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2021.
Kemudian desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan tentang data-data yang dari lapangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan cross-seksional. Rancangan penelitian cross-seksional yaitu suatu penelitian di mana faktor risiko atau penyebab dan efeknya diambil dalam waktu yang bersamaan. Ini menurut Noto Atmojo 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan kontrol berobat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi tahun 2021. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga pasien skizofrenia yang melakukan kontrol berobat ke Poliklinik Rumah Sakit Jiwa pada bulan Maret tahun 2021 dengan jumlah 337 pasien. Kemudian sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dianggap mewakili seluruh populasi. Ini menurut Noto Atmojo 2010. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adalah cara mengambil sampel yang secara acak, sederhana dan pertimbangan tertentu. Ini menurut Noto Atmojo 2012. Kemudian adapun instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Sebelum kuesioner disebarkan, kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas akan dilakukan di Poliklinik RSJ Jambi pada bulan April 2021. Kemudian berdasarkan ketentuan dari nilai tabel koefisien, yaitu R tabel dengan jumlah responden uji validitas 15 dengan digunakan rumus di F sama dengan N kurang 2, diperoleh nilai R tabel adalah 0,553. Dapat disimpulkan jika kuesioner valid maka nilai R hitung besar tabel yaitu 0,553. Jika kuesioner reliable maka nilai Cronbach's alfanya lebih dari 0,6 konstanta. Kemudian pengumpulan data yaitu data primer. Data primer yaitu pengumpulan data dengan cara pengisian kuesioner yang akan dibagikan kepada masing-masing responden yang meliputi pengetahuan, kepatuhan dan dukungan keluarga. Kemudian data sekunder. Data sekunder merupakan data jumlah pasien skizofrenia yang diperoleh dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. Ini ada analisa data, yaitu analisis univariat, kemudian analisis bivariat. Etika penelitian, yaitu etika penelitian artinya subjek penelitian dan yang lainnya harus dilindungi. Beberapa prinsip dalam pertimbangan etika meliputi bebas eksploitasi, bebas kerahasiaan, bebas penderita, bebas menolak menjadi responden, dan perlu surat persetujuan. Ini menurut Nur Salam 2013. Etika membantu manusia untuk melihat atau menilai secara kritis moralitas yang dihayati dan dianut oleh masyarakat. Perilaku penelitian atau peneliti dalam menjalankan tugasnya hendaknya memegang teguh pada etika penelitian. Baiklah, mungkin itu hasil proposal saya pada Bapak dan Ibu penguji dan pembimbing. Mungkin ada yang belum ada yang mau ditanyakan. Terima kasih terhadap Anda dan Ibu Martianda telah menyampaikan hasil dari penelitiannya. Nah, tidak banyak yang dapat
Bapak sampaikan atas penelitian ini yang Bapak ingin tanyakan mengenai judul yang Ananda angkat ini tentang definisi operasional. Nah, di sini Ananda cuma menjelaskan tentang variabel pengetahuan. Nah, apakah di penelitian ini cuma hanya satu saja? Nah, kalau memang ada yang lain, tolong Ananda jelaskan dan masukkan ke dalam penelitian ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak penguji. Ini definisi operasional sebenarnya tidak cuma satu ataupun pengetahuan. Di sini juga ada dukungan keluarga. Dukungan keluarga definisi operasionalnya yaitu suatu bentuk dukungan yang diberikan keluarga pada pasien skizofrenia dalam melakukan kontrol berobat seperti dukungan instrumen, penilaian, emosional, dan informasional. Alat ukurnya seperti yang pertama yaitu kuesioner, cara ukur juga kuesioner, kemudian skala ukurnya ordinal. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yaitu variabel motivasi. Variabel motivasi, definisi operasionalnya yaitu suatu bentuk dukungan atau dorongan yang diberikan keluarga pada penderita skizofrenia dalam melakukan kontrol berobat. Ini alat ukurnya juga sama, yaitu kuesioner, dan cara ukurnya juga pengisian kuesioner. Kemudian ini yang berikutnya, variabelnya yaitu kepatuhan kontrol berobat. Definisi operasionalnya suatu bentuk ketaatan atau kedisiplinan dalam melakukan kontrol berobat pasien skizofrenia. Ini alat ukurnya berkas rekam medik. Kemudian cara ukurnya yaitu mengobservasi. Skala ukurnya tetap ordinal. Kemudian hasil ukur penelitiannya, yang pertama, tidak patuh jika pasien tidak teratur kontrol berobat selama 6 bulan. Kemudian yang kedua, patuh jika pasien kontrol berobat secara teratur selama 6 bulan. Mungkin itu yang Bapak maksud, dan jawabannya seperti itu. Terima kasih atas penyampaian jawabannya. Di sini sangat mendukung ya, bukan hanya pengetahuan saja, tapi didorong oleh dukungan keluarga dan lain-lain. Nah, saya harap untuk kedepannya penelitian Ananda lebih bisa diperdalamkan lagi, lebih bisa dipertajamkan lagi untuk mencari hasil akhirnya nanti. Nah, dan saya ucapkan terima kasih dan saya tunggu di tahap selanjutnya, yaitu tahap persidangan nanti. Nah, untuk hasil dari penelitian ini sudah cukup untuk judulnya, sudah bisa dilanjutkan. Saya harapkan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dosen penguji dan dosen pembimbing. Mungkin inilah hasil dari proposal saya. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dibenarkan. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.